Assalamualaikum anak-anak yang luar biasa. Apa kabar anak-anak hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Video ini adalah sebuah video animasi tentang Perang Guntung. Perang Guntung ini terjadi pada pemerintahan Kerajaan Siak. Semenjak tahun 1723 sampai tahun 1945, Kerajaan Siak tumbuh dan berkembang di Nusantara. Banyak hal yang dapat dipelajari dari Kerajaan Siak ini, karena banyak peristiwa yang dapat dijadikan contoh tauladan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Anak-anak semua diharapkan bisa mendengarkan kisah Perang Guntung ini dengan seksama ya. Kita akan mendengarkan sejarah dimulainya Perang Guntung hingga akhir dari Perang Guntung. Anak-anak sekalian juga akan mendengarkan mengenai apa saja nilai-nilai yang terkandung dalam video Perang Guntung nantinya. Anak-anak, sebelumnya kita mulai melihat dan mendengarkan video ini. Mari bersama-sama kita ucapkan bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sekarang kita bisa lihat ke depan dan kemudian siapkan alat tulis sambil menonton dan melihat video ini. Anak-anak silakan catat poin-poin penting dari video yang dilihat dan didengar dari poin-poin yang didengar anak-anak nantinya, dan akan mengembangkan nilai-nilai apa saja yang terdapat dalam video. Sultan Abdul Jalil Rahmatsyah sebagai pendiri Kerajaan Siak memiliki 2 orang putra. Putra pertama diberi nama Raja Alam, merupakan anak dengan istri yang dinikahinya di daerah Musi, Rawas, Palembang. Dan putra keduanya bernama Tengku Mahmud. Setelah istri dari Sultan Abdul Jalil Rahmatsyah meninggal, Sultan Abdul Jalil Rahmatsyah menjadi kurang sehat dan tidak mampu melanjutkan kepemimpinannya. Hal itu disebabkan karena beliau sangat terpuruk akan kepergian istrinya, hingga sakit-sakitan. Karena tidak mampu lagi memimpin rakyat, maka Sultan Abdul Jalil Rahmatsyah menunjuk anak pertamanya yang bernama Raja Alam menjadi Raja Muda. Namun, saudara dari Raja Alam yaitu Tengku Bawang juga ingin menjadi Raja Muda. Karenanya terjadilah perang saudara antara Raja Alam dan Tengku Bawang, dan dimenangkan oleh Tengku Bawang. Sultan Mahmud atau Tengku Bawang menjadi pemimpin kerajaan yang hebat. Sultan Mahmud meneruskan politik ayahnya menentang Belanda. Sultan Mahmud memiliki kecerdasan dalam memimpin kerajaan memang luar biasa. Sultan Mahmud tidak mau bekerja sama dengan kompeni Belanda. Bahkan pasukan Sultan Mahmud selalu membuat kompeni Belanda menjadi kewalahan dan kehilangan akal dalam menghadapinya. Belanda tidak mampu membujuk Sultan Mahmud, termasuk memberi hadiah agar dapat menghentikan perbuatan pasukannya. Semua itu tidak diterima oleh Sultan Mahmud karena ia hanya ingin memperjuangkan nasib rakyat. Namun, politik lemah lembut yang dijalankan Belanda, akhirnya Sultan Mahmud terjebak, sehingga Belanda dapat mengadakan hubungan dagang dengan Siak. Akan tetapi, Belanda tidak puas dengan mengadakan hubungan dagang saja. Namun, Belanda ingin mendirikan sebuah loji di Pulau Guntung dan Sultan memberikan izin. Oleh karena itu, maka pada tahun 1752
selesailah Belanda mendirikan sebuah loji di tempat itu. Loji itu diperkuat dengan peralatan perang. Sikap Belanda yang semula lemah lembut makin lama makin keras, terbukti dari tindakan Belanda terhadap pedagang-pedagang Siak yang melewati lojinya di muara Sungai Siak. Perdagangan di Siak di bawah pengawasan kompeni kapal-kapal yang akan datang dari barat sama sekali tidak dibenarkan berdagang candu, timah, dan lada. Akibatnya adanya loji di Pulau Guntung, maka Siak pada masa itu keadaannya menjadi sangat memburuk karena Belanda sangat rakus dan ingin memperoleh segala-galanya tanpa memikirkan kepentingan penduduk. Karenanya terjadilah perang antara Sultan Mahmud dan Tengku Bawang dengan Belanda di Pulau Guntung. Pertahanan Belanda di Pulau Guntung sangat kuat sehingga pasukan Siak sukar sekali menembusnya. Pada pertempuran pertama ini terjadi banyak korban bagi pihak Siak karena pasukan Siak disambut oleh meriam berukuran besar. Meskipun demikian, Siak melakukan serangan balasan sehingga pasukan Belanda kewalahan untuk menghadapi armada perang Siak. Dan untuk melanjutkan, Belanda sempat melarikan diri. Akan tetapi pasukan Siak tidak dapat mendarat di Pulau Guntung. Cara Sultan Mahmud atau Tengku Bawang melawan Belanda di Pulau Guntung adalah dengan cara pertama, dikirim utusan untuk menegur. Kedua, dikirim juga utusan untuk berunding. Kedua cara tersebut mengalami kegagalan, maka untuk yang ketiga harus diserang. Akan tetapi dengan cara khusus. Artinya serangan yang dilakukan tidak secara terbuka, sehingga Belanda dapat dikalahkan dan loji di Pulau Guntung dapat direbut. Keputusan sidang kerajaan menetapkan bahwa sebelum Belanda dan Raja Alam datang menyerang, maka Siak terlebih dahulu akan melakukan serangan dengan suatu siasat dan tipu muslihat, yakni dengan berpura-pura ingin berdamai dengan Tuan Van Ryck Hansen sebagai pemimpin serdadu Belanda di benteng Pulau Guntung itu. Belanda menerima kehendak Sultan mengunjungi loji di Guntung, tetapi hendaklah melarang orang-orang yang membawa senjata tajam sewaktu memasuki loji. Seluruh kapal, penjajah, dan lancang Siak tidak diperkenankan merapat di dermaga loji, tetapi orang-orang Siak akan dijemput dengan sekoci oleh orang Belanda. Pasukan Siak dapat menguasai Pulau Guntung. Pertempuran ini merupakan kemenangan yang terbesar bagi kerajaan Siak dalam sejarahnya menghadapi Belanda.